Halo Moladiners, di sini sudah ada Brio RS Urbanite Facelift 2022. Mobil ini memiliki beberapa ubahan, tapi di video ini kami tidak hanya membahas ubahannya saja, tapi juga kelebihan dan kekurangannya. Nah, penasaran? Untuk jawabannya, simak videonya sampai habis. Kelebihan yang pertama dari mobil ini adalah desainnya sporty banget. Nah, bahkan sekarang nih udah ada spoiler gede banget di belakang. Ukuran spoilernya jauh lebih besar dibandingkan dengan punya para kompetitor. Ini melengkapi body kit lain yang sudah ada di Brio, yaitu di bagian depan, samping, dan belakang mobil. Alhasil, memberi kesan Brio lebih mirip mobil balap. Terus yang gak kalah menarik, velgnya pakai warna hitam sehingga menjadikan tampil beda. Ukuran velgnya masih serupa dengan tipe RS lain, yaitu 15 inci dan pakai ban 185/55. Keunggulan lain dari eksterior Brio RS Urbanite Facelift ini memiliki emblem Urbanite di belakang sehingga kesannya eksklusif. Ditambah ada pilihan warna two-tone dengan atap hitam yang tidak dipunya oleh lawan-lawannya. Tersedia 3 pilihan, yaitu Onyx Orange Pearl, Carnival Yellow, dan Taffeta White, seperti yang kami review ini. Meski di bagian mesin tidak ada ubahan, namun sesungguhnya performa Honda Brio RS Urbanite 2002 ini sudah lebih dari cukup. Apabila dibandingkan dengan kompetitornya, ini jauh lebih buas. Tidak percaya? Di atas kertas, mesin 1200 cc milik Brio bisa menghasilkan tenaga hingga 90 PS. Kemudian ada pilihan transmisi manual 5 percepatan dan CVT. Coba saja bandingkan performa Brio itu dengan si kembar Toyota Agya dan Daihatsu Ayla yang cuma punya tenaga 88 PS. Lalu Suzuki Ignis tenaganya juga hanya 83 PS. Nah, bicara kelebihannya yang ketiga, mobil ini punya interior yang tidak kalah sporty dibandingkan eksteriornya. Aura sporty terpancar lewat kemunculan aksen warna orange di dashboard dan panel pintu. Sesungguhnya ini persis seperti varian RS lain. Lalu yang tidak dipunya kompetitor seperti Agya dan Ayla adalah Brio sudah pakai headrest depan dengan adjustable. Jadi bisa diatur ketinggiannya. Kemudian soal kelapangan kabin masih berbasis Brio generasi kedua. Duduk di jok belakang terasa cukup lega untuk saya yang punya tinggi badan 168 cm. Terdapat pula 3 buah headrest adjustable di bangku baris kedua ini. Jok belakangnya juga bisa dilipat untuk menghasilkan ruang bagasi yang lebih luas, walau memang tidak bisa di-split dan tidak sepenuhnya jadi rata lantai. Maklumlah, ini kan mobil entry level. Setelah tadi bahas kelebihannya, ini sekarang kekurangannya nih. Yang pertama adalah mobil ini memiliki fitur yang tidak lebih banyak dibanding kompetitor. Salah satunya ini nih, kunci kontaknya masih pakai anak kunci biasa, belum tombol start stop engine. Padahal di kompetitornya yaitu Toyota Agya itu sudah ada. Kemudian head unit Brio juga punya ukuran cuma 6,2 inci. Cukup mungil dan belum terintegrasi kamera parkir. Padahal di kompetitor yaitu Daihatsu Ayla sudah ada teknologi tersebut untuk varian tertingginya. Kemudian di bagian lampu depan, Brio pun masih mengandalkan halogen konvensional. Tentu ini jadi kekurangan karena si kembar Ayla Agya sudah pakai halogen proyektor yang membuat pencahayaan lebih fokus.
Sementara untuk fitur-fitur lain di Brio RS Urbanite ini sudah cukup standar. Ada AC digital, audio steering switch, hingga tweeter speaker. Kekurangannya yang kedua dibanding kompetitor adalah Brio RS Urbanite ini ground clearance-nya pendek. Di atas kertas, Brio cuma punya ground clearance 165 mm. Sementara kompetitor seperti Agya, Ayla, dan Ignis masing-masing ground clearance-nya mencapai 180 mm. Dengan ground clearance yang rendah, Brio memang tampak lebih sporty. Tapi sisi kekurangannya, bodi bawah jadi sering gasruk, utamanya kalau sedang membawa penumpang penuh dan melewati jalan yang bergelombang. Tahu sendiri jalanan Indonesia kayak gimana. Kemudian kekurangannya yang ketiga atau yang terakhir adalah harga Honda Brio RS Urbanite ini paling tinggi dibanding kompetitor. Tidak percaya? Cek saja kompetitor seperti Daihatsu Ayla varian tertinggi atau 1.2 R Deluxe AT. Harganya cuma 166 jutaan. Lalu Toyota Agya GR Sport AT yang cuma 176 jutaan. Dan Suzuki Ignis GX AT cuma 217,5 jutaan. Bandingkan dengan harga Brio RS Urbanite CVT yang tembus 235,9 jutaan. Ada pula varian transmisi manual yang dijual 225,9 jutaan. Jauh lebih mahal kan dibanding para rival. Jadi gimana? Masih mau beli? Kalau duitnya ada dan suka ya silahkan aja. Tapi kalau budget kamu terbatas, bisa kok cari Brio bekas di moladin.com. Mau Gen 1, Gen 2, ada semua. Harganya miring-miring lagi. Sekian pembahasan kami untuk kelebihan dan kekurangan dari Honda Brio RS Urbanite 2022. Bagaimana menurut kamu mobil ini? Apakah menarik untuk dibeli? Nah, untuk jawabannya tulis di kolom komentar ya. Dan jika kamu ingin mengetahui informasi terbaru tentang dunia otomotif, Anda bisa klik di www.moladin.com dan jangan lupa subscribe channel YouTube Moladin. Dah.